Okay? Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, okay? Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya. Okay? Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat belum terlambat. Kalau sudah kenal diri, nanti timbulnya sifat tawadu atau rendah hati, bukan malah melecehkan, merendahkan, mencaci, melihat orang merasa hebat, merasa alim, merasa pintar, merasa paling banyak kitabnya, banyak amalannya. Siapa yang beramal? Tuhan. Berarti kita selama ini, oh ternyata saya ini hanya sebatas teori saja, belum praktek ternyata. Masih ketakutan dengan bayang-bayang pikiran yang ditiupkan oleh nafsu sepia. Disinilah manusia terjebak dalam kesakitan atau kesengsaraan karena meragukan Tuhan, tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan. Kehidupan kita mau dibawa kemana? Tuhan yang memiliki alam semesta, saya katakan putaran roda rotasi bumi, bulan, matahari, planet-planet seluruhnya Allah atur sedemikian rupa, tidak berubah seinci pun. Ya, kenapa kita ini kok masih ketakutan dengan kehidupan kita sendiri? Itu artinya kita belum betul-betul melihat Tuhan. Ya, kenali Tuhan melalui rasa. Ketika kita bisa mengenal Tuhan melalui rasa, seluruh ketakutan kita, seluruh keraguan kita, seluruh kekhawatiran kita maka akan hilang. Kita belum merasakan ketuhanan di dalam diri kita. Kita belum merasakan keesaan di dalam diri kita. Oleh sebab itulah belum timbul sifat rububiyah di dalam diri kita. Ya, disuruh sholat malas, koler, disuruh ke majelis koler, disuruh kerja bakti koler, disuruh membantu sesama koler. Koler itu sifatnya siapa? Sifatnya syaitan. Jangan dituruti. Disuruh berbuat baik, ntar sok nanti kalau pas mood. Ya, sifat siapa itu? Sifatnya syaitan. Ya, maka kenali. Kalau kita malas untuk berangkat ke tempat-tempat yang mendekatkan kita kepada Tuhan, itu jangan dituruti, dilawan. Itu merupakan perbuatan syaitan yang di dalam diri kita. Dilawan. Seperti itu. Kalau tidak dilawan kapan? Sifat rububiyah itu akan timbul karena kita sudah merasakan getaran cinta kita kepada Tuhan. Kita lapar, Tuhan beri makan. Kita haus, Tuhan beri minum. Kita mau cari kebutuhan, Tuhan yang memberikan jalan. Tuhan beri kita ilmu, Tuhan beri kita kekuatan. Syukur kita mana? Kok ingkar terus sih? Ini yang menyebabkan ilmu ketuhanan ini susah masuknya di sini. Kita banyak ingkarnya,
kita banyak tidak bersyukurnya. Maka di perguruan diajarkan 3 nama suci. Maka kita sudah tiada nyatanya. Dan di Adam itulah nyatanya Muhammad dan Allah saja yang ada. Nah, berarti kita menafikan diri, mengisbatkan yang ada hanya Tuhan dan Muhammad hakiki. Seperti itu. Nah, kita menyatakan zahir, menolak di dalam batin. Itu yang menyebabkan ilmu ini belum masuk ke dalam kalbu kita. Kalbu ini masih liar dia. Ketika dia sendiri, dia masih suka berbuat maksiat. Ketika sendiri, dia tidak merasa bersama Tuhan. Ketika sendiri, dia tidak merasa diawasi Tuhan. Ketika sendiri, dia tidak merasa selalu bersama Tuhan. Banyak lupa, banyak lalainya. Ya, seperti itu. Bersyukur dilatih. Jangan ingkar dengan nikmat Tuhan. Banyak tafakur. Hidup kok ngurusi dunia saja, akhiratnya kapan? Kalau ngurusi dunia terus, maka akan tertinggal akhiratnya. Umur kita sudah berapa? Kita mau pulang tuh kapan? Harusnya dipikirkan ketika kita menjadi orang yang beruntung. Ketika rambut kita sudah menjadi 3 warna, kita harus banyak berpikir 3 warna apa ini? 3 warna tuh hirang, habang, putih. Ya, mau putih kan habang duluan tuh. Nah, seperti itu. Artinya apa? Sucikan dirimu, sucikan hatimu, sucikan kalbumu, sucikan perbuatanmu. Kamu mau pulang. Ingat, umur sudah tua, punya anak, masa masih seperti ini kelakuan nih? Enggak baik dilihat anak-anak. Kan seperti kita ini contoh, ya. Apalagi kepala rumah tangga, contoh kita ini sudah punya anak, sudah punya penerus. Harusnya kita berpikir berarti kita sudah mau pulang karena kita sudah ada pengganti. Ini sudah punya anak, kadang sudah punya cucu. Umur 71 tahun dibalik seperti umur 17 tahun. Bajunya kayak anak muda, tampilannya kayak anak muda, hobinya kayak anak muda. Nah, lalu mau begini lagi. Kayak apa itu? Umur diperhatikan. Selamat atau tidak kita belum tahu. Itu yang tidak dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, jodoh, kematian, itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak dijamin apa? Keselamatan. Itu diberikan kepada kita pilihannya. Hidup adalah pilihan. Pilih selamat atau tidak selamat. Ketika seorang salik atau murid sudah menempuh di jalan ketuhanan, maka kuatkan istiqomah. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, jangan mudah terpengaruh. Masa bodoh dengan orang yang menjauhi dengan tujuan kita. Kita mau selamat, kita mau hijrah. Kalau yang lain nggak mau selamat, kalau yang lain nggak mau hijrah, nggak usah kita ikut-ikutan. Karena yang menentukan keselamatan ya diri kita sendiri, dan harus kita perjuangkan. Barang siapa ketika di dalam kehidupannya dia menjalankan puasa ilmu, artinya apa? Mengembalikan 7 sifat. Artinya apa?
dia sudah tidak aneh-aneh. Artinya apa? Dia sudah sadar Tuhan terus. Artinya apa? Dia merasa terus esa dengan Tuhan. Artinya apa? Dia mengenal bahwa jasmani merupakan. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.